Oke, kita masuk ke bab 6, yaitu tentang kapasitor dan juga induktor. Nah, kedua elemen ini merupakan elemen pasif yang memang dirancang untuk menyimpan energi. Nah, pertama kita akan membahas mengenai kapasitor terlebih dahulu. Nah, sebenarnya bab ini bisa kalian skip dengan aman ya, kalau kalian sudah memenuhi prasyarat yang belajar fisika itu yang kita bahas di bab pendahuluan yang saya katakan. Kalau kalian udah belajar mengenai kapasitor dan induktor, seharusnya bab 6 ini dapat kalian lewati dengan sangat mudah lah seharusnya. Karena kebanyakan hanya mengulang saja gitu dari apa yang telah kalian pelajari di fisika. Ya, jadi sebagai review saja, kapasitor itu biasanya terdiri dari dua buah plat yang sejajar, ya kan? Dan dia menyimpan energi dalam medan listrik gitu. Nah, dalam kapasitor kita tahu persamaan I sama dengan CV. Nah, C ini adalah kapasitansi. Dia menyatakan banyaknya muatan yang dapat disimpan pada kapasitor tiap tegangan yang kita berikan gitu. Jadi C ini bergantung pada dimensi dari kapasitor ini gitu. Di fisika kita tahu kalau ini adalah plat sejajar. C ini dapat dinyatakan dengan A dikali permitivitas dibagi dengan luas platnya gitu kan. Nah, tapi itu nggak terlalu penting. Poinnya adalah C ini adalah sesuatu yang konstan gitu, karena kan dia dipengaruhi oleh dimensi dan juga material dari kapasitor ini. Nah, akibatnya kalau kita turunkan kedua ruas terhadap waktu, kita dapatkan persamaan dQ dt yang merupakan arus adalah C dV dt. Nah, kita bisa tuliskan ulang juga, atau kita bisa menyatakan V sebagai fungsi waktu di sini. Jadi, kalau kita bagi kedua ruas dengan C, lalu kita integralkan, kita peroleh Vt itu adalah 1 per C integral dari suatu waktu T0 ya sampai dengan T I T dt ditambah dengan V0. Vt0. Nah, kalau udah sampai sini sebenarnya sisanya hanya tinggal kalkulus sih. Tinggal gimana kalian misalkan kalau diberikan grafik I, kalian mencari V-nya gitu. Atau kalian diberikan grafik I, terus kalian mencari V-nya, dan sebagainya. Nah, paling ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga ya. Bahwa pada kapasitor ini, dan ini fakta ini akan kalian butuhkan di bab selanjutnya ketika membahas tentang rangkaian diferensial orde 1, yaitu pada kapasitor tegangannya itu tidak bisa berubah tiba-tiba. Artinya tidak bisa berubah tiba-tiba. Artinya grafik Vt itu continue gitu. Vt itu continue. Jadi kalau kita diberikan ini misalkan grafik V terhadap T ya. Grafik V terhadap T. Jadi kalau ada nih misalkan kayak gini, dari sini terus dia tiba-tiba tegangannya lompat. Nah, itu nggak mungkin tuh. Ini nggak mungkin terjadi pada kapasitor. Jadi pada kapasitor V-nya itu continue gitu. Dia selalu continue. Artinya dV dt untuk setiap waktu itu terdefinisi gitu. Oke? Jadi grafik V terhadap T ini punya turunan gitu di setiap waktu. Nah, kenapa demikian? Karena asumsikan misalkan V ini bisa berubah secara tiba-tiba gitu. Nah, kalau begitu kan dV dt ini akan menuju tahingga gitu. Sehingga I-nya juga menuju tahingga. Artinya dibutuhkan arus sebesar tahingga gitu. Sehingga V pada kapasitor itu bisa berubah secara tiba-tiba. Nah,
Paling mungkin yang perlu diketahui juga adalah tentang energi pada kapasitor ya. Lagi-lagi ini kayaknya udah dibahas sejak fisika SMA mungkin ya, energi pada kapasitor. Jadi kan kita tahu bahwa daya itu adalah V dikalikan dengan I. Oke, pada kapasitor, tadi kita punya persamaan, I itu adalah C dV dt. Ini adalah V dikali C dV dt. Sehingga, kalau kita mencari energi yang merupakan integral P dt, gitu. Ya, sebenarnya ditambah W0 kan, tapi kita asumsikan W0-nya ini adalah 0. Berarti ini adalah integral C-nya kita keluarkan V dV dt dt ya. C integral V dV gitu. Sama dengan setengah C V kuadrat. Ya. Dengan menggunakan hubungan Q sama dengan C kali V, kalian bisa juga menuliskan W ini sebagai, ya, bisa setengah apa nih, C sama, bisa setengah QV, bisa juga setengah Q kuadrat per C juga boleh gitu. Oke, ini udah pernah sih di fisika SMA-nya, sekedar untuk review saja. Intinya yang baru di sini adalah ini tadi nih, yang telah saya katakan ini penting untuk diingat ya, pada kapasitor, tegangan itu nggak bisa berubah secara tiba-tiba. Oke, kita lanjutkan di bagian berikutnya.